Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan memulai perkuliahan di semester baru, di mata kuliah baru, yakni adalah metodologi penelitian kualitatif. Penelitian metode mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah di semester sebelumnya, yakni adalah semester 4, di mana kemarin kita telah belajar tentang metodologi penelitian kuantitatif. Jadi kali ini di semester ini kita akan mencoba lebih dalam mempelajari bagaimana penelitian kualitatif. Ya, mata kuliah ini itu besaran SKS-nya sebesar 3 SKS, ya. 3 SKS yang nantinya akan lebih banyak saya presentasikan seperti ini, ya. Mode virtual saya akan mencoba untuk menjelaskan secara virtual dan kalian bisa mengaksesnya lewat e-learning. Kontrak perkuliahannya seperti biasanya, ya. Kalian wajib melihat materi dahulu, wajib berdiskusi di kolom diskusi terlebih dahulu dan kemudian baru bisa absensi. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan ketiga dan pertemuan ke-9, ketiga dan ke-11 saya akan mengadakan kuis, ya, ataupun memberikan tugas, di mana tugas itu nanti akan menambah besaran nilai kalian di akhir semester. Baik, kita mulai saja. Oke, perlu kalian pahami bahwa di dalam metode penelitian itu ada namanya perspektif, ya. Jadi perspektif metode penelitian kualitatif. Ada 2 perspektif di dalam metode kualitatif ini. Yang pertama adalah perspektif filsafat positivisme, yaitu yang kedua adalah perspektif filsafat positivisme atau biasa disebut dengan interpretatif. Kalau itu adalah filsafat positivisme, itu adalah metode penelitian kualitatif yang pola pikirnya itu menggunakan metode kuantitatif deduktif, ya. Kalian masih ingat, ya. Kemudian data yang dikumpulkan dan dianalisis adalah data kuantitatif, ya. Jadi maksudnya seperti ini. Contoh, saya memberikan contoh. Ada pertanyaan seperti ini. Seberapa tinggi efektivitas kebijakan Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pelajar, ya. Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu dapat dijawab dengan data kualitatif, ya. Tapi akan lebih akurat jika kita menggunakan data kuantitatif, ya, karena akan menampilkan besaran persenan tingkat efektivitas dari sebuah kartu itu, ya. Contoh lagi seperti ini. Apakah ada perbedaan, ya, kemampuan mahasiswa yang dia berasal dari SMA ataupun berdasarkan dari aliyah di dalam memahami sebuah pelajaran seperti itu. Sebenarnya pertanyaan ini tuh bisa juga dijawab dengan kualitatif, ya. Tapi
ketika menggunakan data kuantitatif itu akan lebih akurat, ya. Jadi seperti itu. Karena melihat dua perbedaan yang mendalam antara yang backgroundnya SMA dan yang backgroundnya adalah aliyah. Jadi seperti itu ya. Itu yang positivisme. Kemudian perspektif post-positivisme atau interpretatif itu seperti apa? Kalau dilihat dari definisinya itu adalah penelitian kualitatif naturalistik, ya, yang prosesnya bersifat induktif. Ya, ingat lagi dulu. Data yang diperoleh adalah data kualitatif yang masih perlu diberi interpretasi sehingga dapat difahami maknanya. Ya, contohnya seperti ini. Ya, ketika kalian menanyakan kenapa mahasiswa semester tua itu khususnya mahasiswa yang jarang masuk ya, itu kebanyakan akan berakibat pada molornya studi S1-nya. Ya. Kini kita tidak bisa menggunakan secara kuantitatif karena kita harus melihat sejauh mana perilaku yang diberikan oleh mahasiswa tersebut yang kemudian berdampak pada durasi ataupun masa belajar S1-nya. Ya. Karena di situ nanti akan ada data kualitatif yang harus diberikan interpretasi, harus difahami maknanya satu persatu. Jadi seperti itu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Pada pertemuan ini, saya akan coba untuk mengulas sedikit lebih banyak perbandingan dengan materi yang semester kemarin. Kalian kan kemarin belajar kuantitatif. Nah, sekarang kita belajar kualitatif. Lantas kita akan sedikit flashback ya. Kita pemanasan. Oke. Pendekatan penelitian kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif dan kualitatif berkaitan dengan modus penelitian atau pendekatan penelitian yang mengacu pada metode penelitian. Bagaimana data itu dikumpulkan dan dianalisis, jenis generasinya, kemudian penyajian data yang diperoleh melalui penelitian. Jadi secara basically model penelitian entah itu kuantitatif dan kualitatif itu secara eksplisit sudah kelihatan perbedaannya ya. Mulai dari cara mencari data, kemudian menggunakan teori, kemudian hasil data itu diolah sebagaimana ya. Kemudian hasil data itu mau dijadikan apa ya. Itu secara eksplisit sudah kelihatan. Oke. Secara umum atau kasarnya, perbedaan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah bentuk data yang disajikan. Oke. Bentuk data ya. Kalian ingat, penelitian kuantitatif berkaitan dengan data dalam bentuk angka, statistik, pasti ya. Tapi kalau kualitatif berkaitan dengan data yang bukan angka dan disajikan dalam bentuk naratif. Ya, data bukan angka itu apa contohnya? Contohnya adalah sebuah kata, sebuah kalimat, sebuah paragraf. Walaupun itu bentuknya naratif ya, narasi, itu adalah data. Ketika kita bisa mengolah dengan bijak dan sesuai dengan prosedur, maka itu akan menjadikan sebuah hasil penelitian dari metode kualitatif. Ya, itu yang pertama perbedaannya. Yang kedua adalah perbedaan tentang asumsi. Penelitian kuantitatif berlandaskan atas Oke, kita lanjutkan. Perbedaannya adalah yang tentang asumsi, ya.
penelitian kuantitatif berlandaskan atas bentuk positivistic logic yang berasumsi bahwa fakta sosial itu stabil, ya, bahwa adanya hubungan-hubungan, ya, dengan realitas tunggal itu stabil, ya, terpisah dari perasaan dan keyakinan individu, ya. Maksudnya seperti ini. Adanya hubungan antara, semisal kalau di bidang kita perpustakaan itu hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan pengguna itu ya sudah memang seperti itu, ya. Kualitasnya bagus, pasti kepuasannya bagus, ya. Kalau kualitasnya jelek, pasti kepuasannya jelek. Nah, itu stabil. Hubungannya ya sifatnya seperti itu. Dan itu tidak kalau kuantitatif ini ya, kita bicara tentang kuantitatif, itu tidak melihat sampai ke dalam perasaan dan individu dari setiap individu yang kita mintai data itu, ya. Tetapi kalau kualitatif itu lebih bersifat konstruksionistik yang beranggapan bahwa realitas itu tidak tunggal, ya, tapi majemuk. Ada hubungan yang dinamis, ya, di antara individu itu, ya. Kalau kita tadi menyebutkan bahwa yang namanya hubungan kepuasan, kualitas layanan, semakin layanannya bagus pasti kepuasannya meningkat. Itu kalau pakai kuantitatif bisa seperti itu kita mengatakannya. Tapi kalau kita menggunakan kualitatif belum tentu. Tunggu dulu, ya. Variabel apa atau kondisi apa yang bisa menyebabkan seseorang itu bisa merasa puas dalam menerima layanan di perpustakaan, ya. Bisa jadi bahwa seseorang itu merasa puas itu bukan karena layanannya, tapi karena rasa sungkannya atau rasa terpaksa, ya, atau rasa yang sebenarnya dia tidak merasa nyaman, tapi karena takut dimarahin, itu kan, kemudian dia mengatakan saya nyaman, ya. Nah, ini adalah realitas yang tidak tunggal, ya, tapi majemuk. Setiap orang pasti berbeda-beda, tergantung dari sisi mana kita melihat itu, ya. Realitas sosial adalah buatan manusia yang dapat diubah. Nah, ini kunci dari metode penelitian kualitatif, ya. Jadi realitas sosial apa yang nampak di hadapan kita itu tergantung dari siapa itu, siapa orangnya, siapa komunitasnya, siapa objeknya siapa, ya. Satu objek belum tentu sama kondisinya dengan objek yang lainnya, karena di situ ada realitas sosial yang sifatnya majemuk. Jadi seperti itu. Oke, kita next, ya. Kemudian yang membedakan antara kuantitatif dan kualitatif yaitu tujuannya. Kuantitatif itu berupaya untuk menentukan hubungan atau menjelaskan sebab akibat dari perubahan dari fakta yang ada, ya. Kita kemarin sudah belajar tentang hubungan, ya. Model sebab akibat, kemudian pengaruh dan tidak berpengaruhnya, ya. Ya, yang kemarin kita pelajari di metodologi kuantitatif, ya. Tapi ketika di kualitatif itu lebih peduli terhadap pemahaman mendalam tentang sebuah fenomena sosial dari perspektif subjek itu. Jadi yang dilihat itu bukan objek secara keseluruhan, ya, dari sebuah realitas sosial, ya. Kalau tadi mengatakan bahwa saya merasa puas, mahasiswa itu puas dengan layanan dengan gedung perpustakaan yang baru. Itu semisal kita melihat dari teori sebab akibat,
ya, adanya gedung bangunan yang bagus, maka diasumsikan bahwa mahasiswa puas. Belum tentu kalau kita menggunakan perspektif kualitatif. Bisa jadi kepuasan itu adalah untuk mahasiswa yang suka selfie, ya, suka foto dan kemudian fotonya dipasang di Instagram mereka dengan hashtag yang macam-macam, ya. Atau hanya suka karena gedungnya ada buku dan buku dan itu namanya bulu ayam ya untuk nulis, ya. Karena berbeda, ya. Kita akan kalau kualitatif itu lebih mendalam, lebih mencoba mencari sebenarnya kamu itu puas gak sih sama perpus baru kita. Kalau dari luar bagus Pak, cuma kalau dari dalam tuh kayak biasa aja. Koleksi juga belum banyak, suasana yang masih panas, pengap. Kita mahasiswa nggak boleh naik lift, harus harus naik ke tangga. Nah, itu akan keluar rasa-rasa seperti itu, jawaban-jawaban seperti itu akan keluar dengan sendirinya ketika kita melihat sebuah fenomena sosial dari perspektif kualitatif, ya, karena kita langsung berhadapan dengan subjek, ya, dan jawaban subjek ini belum tentu sama dengan subjek yang lainnya, ya. Oke, itu yang tentang tujuan penelitian. Kita next. Yang kedua, selanjutnya perbedaan itu adalah berkaitan dengan metodenya, metode dan proses penelitian. Dalam penelitian kuantitatif digunakan prosedur dan langkah-langkah penelitian yang telah ditetapkan secara mantap. Oke. Ya. Kemarin kita kuantitatif itu kalau yang namanya masalah, kita harus mencoba mencari teorinya dulu. Teori di breakdown menjadi konsep di breakdown menjadi variabel di breakdown menjadi sebuah indikator. Baru ketika indikator sudah jadi, kita membuat kuesioner dan kemudian menjadi data. Ya, data diolah kemudian dianalisis. Analisis kemudian disambungkan lagi dengan teori, cocok atau tidak. Seperti itu. Itu kalau kuantitatif sudah bertahap. Ada tahapannya, harus tahu dulu ya langkah-langkahnya. Seperti itu. Ada tahapannya. Tapi sedangkan penelitian kualitatif lebih fleksibel, ya. Jadi tidak stagnan dalam tahapan-tahapan itu tadi. Boleh saja dari sebuah teori itu dia langsung mencoba untuk mencari data. Data ini untuk apa? Data ini untuk mencoba menggambarkan realitas yang ada dan mencoba untuk mencocokkan dengan teori yang awal ini. Sekiranya data yang diperoleh dari wawancara pertama ini adalah, oh ternyata teori yang saya bawa untuk terjun ke lapangan ini masih kurang. Oke, saya tak cari lagi teori yang lain ya. Jadi seperti itu. Atau oke lah, aku nggak tahu pakai teori apa nih. Tapi aku coba deh tak turun cari data mentahan dulu lah. Oke, langsung terjun tanya sana. Oh, ternyata kalau survei sekilas itu kondisi mahasiswa itu lebih nyaman kalau perpustakaannya itu ada semisal ada tempat untuk santai, di situ bisa membaca sepuas mereka dan instagramable tentunya. Nah, seperti itu. Nah, berarti teori yang cocok adalah semisal adanya semisal tentang efektivitas layanan. Nah, baru ketika setelah terjun ke lapangan baru menemukan sebuah teori. Jadi dibalik, boleh tidak berurutan karena itu namanya kualitatif, ya. Beda kalau kuantitatif nggak boleh. Kuantitatif itu harus step by step. Oke, gitu ya, bisa difahami? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Prototipe penelitian. Dalam penelitian kuantitatif digunakan desain cek. Oke. Kita lanjutkan. Perbedaan selanjutnya adalah tentang prototipe penelitian.
Jadi kalau kuantitatif itu adalah melihat desain eksperimentalnya, korelasionalnya, apakah ada hubungan sebab akibat, apakah ada hubungan pengaruhnya antara satu variabel dengan variabel lainnya. Tapi kalau menggunakan kualitatif itu ada jenisnya lagi, ya. Kalau di sini saya menyebutkannya adalah etnografi. Etnografi itu apa? Etnografi itu adalah jenis kualitatif yang peneliti itu terjun langsung secara alami di dalam kelompok tersebut. Contohnya seperti ini. Kita itu kalau mau meneliti anak yang suka menyendiri, ya, dia tidak sukanya bergaul dengan teman-temannya, kita harus menjadi orang-orang yang seperti itu dan kemudian mencoba mendekati dia, ya, karena kita akan menjadi sebuah pelaku, ya, karena etnografi itu adalah kita mencoba sealami mungkin, ya. Beda kalau di dalam kuantitatif kita akan hanya melihat hubungannya, sebab akibatnya, kenapa kok jadi seperti ini, apa penyebabnya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih jauh tentang jenis-jenis penelitian kualitatif. Kalau saya sebutkan itu ada sekitar 5, ya. Ada fenomenologi, kemudian kronologi teori, etnografi, kemudian case study, kemudian naratif riset. Oke, kita lanjutkan. Oke, di dalam penelitian entah itu kuantitatif dan kualitatif itu yang berperan adalah penelitinya. Di dalam kuantitatif itu peneliti tidak berperan 100%, ya. Karena apa? Karena ketika alat pengumpul data itu sudah jadi, kita tinggal tenang-tenang saja. Ya, kuesioner itu ketika sudah jadi kita bisa titipkan, bisa menyuruh orang kemudian membayari dia untuk menjawab itu, ya. Tapi kalau kualitatif tidak, ya. Sebentar kita bahas ini. Jadi hubungannya kalau kuantitatif itu melihat hubungan itu adalah saya dan benda. Saya itu sebagai peneliti dan orang yang diteliti yang dikasih kuesioner itu adalah bendanya. Ini hubungannya. Tetapi kalau kualitatif itu lebih humanis, ya, karena hubungannya seperti saya, Anda, saya. Saya bertanya, Anda menjawab, saya menanggapi. Jadi seperti itu, ya. Semisal kenapa ibu-ibu keluarga itu lebih suka tinggal di bantaran rel kereta api, padahal di situ lebih resiko kecelakaan, resikonya nyawanya lebih besar. Nah, ketika kita tanyakan pasti mereka akan menjawab, dikeluarkan unek-uneknya, dikeluarkan keprihatinannya, ya, kesenangan dia, hingga dia punya alasan yang kuat kenapa harus tinggal di situ. Baru sebagai peneliti kita menanggapi. Jadi seperti itu. Kita next. Oke, yang membedakan selanjutnya adalah di dalam penelitian kuantitatif itu isi penelitiannya itu berupa pandangan yang terfragmentasi atau berurutan sesuai hubungan sebab dan akibatnya, ya. Ada variabel bebas dan ada variabel terikat, ya, kalau kalian masih ingat. Jadi apa sih variabel ini mempengaruhi apa toh? Apakah ada variabel lain? Nah, tapi kalau penelitian kualitatif itu lebih holistik, ya. Jadi
data itu tergantung dari siapa responden yang memberikan jawaban dan tergantung dari interpretasi setiap individu itu. Jadi setiap individu pasti akan punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, itu yang kita bisa gali dengan menggunakan kualitatif. Oke, ini kemudian penelitian kuantitatif berusaha membuat generalisir yang bebas konteks. Ya. Tetapi kalau kualitatif itu peristiwa-peristiwa fenomena sosial itu sebenarnya itu dilatar belakangi oleh setting mereka. Kenapa kok bisa mereka seperti itu? Apa sih yang melatar belakangi mereka? Ya, kenapa toh kok mahasiswa itu lebih suka foto-foto di lantai 5 gedung Arif Mustaqim dan menggunakan perpustakaan yang baru sebagai background mereka dan kemudian diupload di Instagram. Kenapa kok itu? Kenapa nggak lainnya? Tempat lain, misal di depan kampus, di depan gerbang itu, atau di bawah proyektor besar, ya, atau di depan sana masjid yang baru. Kenapa kok di perpus, di depan perpus? Itu kan setting mereka. Oh, ternyata akan ketemu. Dan jawaban ini pasti akan berbeda-beda, tergantung dari konteks setiap individunya, ya. Kemudian penelitian kualitatif itu membangun generalisasi yang terikat konteks. Jadi hanya bisa digeneralisir ketika hanya konteksnya itu, ya, terkait dengan konteksnya itu tidak bisa digeneralisir secara meluas, ya. Jadi begitu. Oke, cukup sekian kuliah kita hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tulis komentarnya di kolom diskusi kalian, ya, dan kemudian kalian bisa absensi. Ingat, kalian tidak bisa absensi sebelum ikut berdiskusi dan menonton video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.